sehat dan sumringah. Bertemu kembali dengan Om Gaga dalam channel Wirausaha dan Pengembangan SDM. Doa saya Anda tetap sehat dan berbahagia. Jikalau Anda saat ini sedang gundah gulana, tidak berbahagia, tutup saja video ini dan tinggalkan saya. Sebelum saya lanjutkan, tolong like and subscribe sehingga channel ini tetap terus eksis dengan subscribe Anda dan like dari Anda sekalian. Hal ini dilatar belakangi saya pernah bekerja sebagai profesional di bidang retail, terutama consumer goods, perusahaan minimarket terbesar di Indonesia yang sampai sekarang jumlahnya sudah di atas 15.000, tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, dan hampir di seluruh pelosok negeri. Ini juga permintaan para pemirsa sekalian bahwa pengalaman kerja saya tolong dituangkan dalam sebuah video. Kali ini saya akan bercerita bagaimana pengalaman kerja saya ketika saya bekerja di perusahaan minimarket kebutuhan sehari-hari. Saya cerita yang saya tahu sehingga bisa membantu para pemirsa sekalian untuk membuka toko kelontong kebutuhan sehari-hari. Minimarket ini tentunya Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku sudah pernah berbelanja dan masuk. Ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau perhatikan target market dari minimarket ini adalah kelas menengah dan menengah ke bawah. Kalau kita mau mempelajari secara detail masalah target market, di video saya yang lalu saya sudah ceritakan bagaimana menentukan target market. Secara geografis, minimarket yang saya bekerja ini pasti akan mengambil pusat kota atau pusat kabupaten, bahkan pusat provinsi yang penduduknya padat. Jadi secara geografis akan mengambil jalan utama di suatu kota tertentu. Kemudian secara demografis, minimarket ini menjual kebutuhan pokok dan sehari-hari untuk semua. Artinya bahwa kebutuhan kaum pria dan kaum wanita ada di minimarket tersebut, ada di toko tersebut. Bahkan untuk segala usia, dari bayi sampai remaja, sampai pemuda, sampai dewasa, bahkan sampai lansia, kakek dan nenek. Mereka bisa berbelanja bersama satu keluarga untuk memasuki toko tersebut. Kemudian masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah ini kebanyakan adalah para karyawan atau pekerja. Ada juga yang wirausaha tentunya. Wirausaha yang berbeda dengan toko kebutuhan sehari-hari. Mungkin mereka berwirausaha tentang toko bangunan sehingga membutuhkan kebutuhan pokok dan sehari-hari, sehingga mereka akan tetap berbelanja ke minimarket ini. Kemudian secara psikografis, kelas menengah tentunya punya kelas sosial tertentu, punya gaya hidup tertentu. Jadi beberapa merek produk yang dijual di minimarket tempat saya bekerja ini juga menyediakan untuk kelas-kelas sosial, juga menyediakan untuk lifestyle. Ada beberapa produk yang bermerek. Nah, itu dari sisi target market. Kemudian yang kedua adalah dari sisi layout toko. Kalau kita melihat layout tokonya, di depan toko itu ada space kosong. Beberapa toko digunakan untuk naruh galon air mineral dan gas. Kemudian ada beberapa meja dan kursi. Tidak semua toko, tetapi banyak yang diberi meja dan kursi, sehingga banyak
customer yang bisa kongkow, bisa sambil ngopi, bisa sambil minum teh, bisa sambil bermain HP di situ. Kemudian kalau kita masuk ke dalam toko, layout toko yang biasanya bentuknya adalah persegi 4, yang mepet dengan tembok itu biasa disebut dengan wall rack. Jadi semua penjuru tembok akan dipasang dengan wall rack. 2-3 rak yang ada di tengah itu adalah double rak. Ada juga yang single rak khususnya untuk area promosi. Itulah layout toko kira-kira seperti itu yang ada di minimarket tempat saya bekerja itu. Ya, jangan serius-serius amat. Saya juga jadi ikut serius. Boleh tersenyum dulu dan boleh membayangkan kira-kira tokonya apa gitu ya. Ya, dominannya warna biru, kuning, merah. Itu tempat saya pernah bekerja di situ. Saya lanjutkan. Yang ketiga, masalah product assortment atau masalah merchandise atau produk yang dijual yang biasa disebut dengan SKU atau stock keeping unit atau biasa disebut dengan item. Minimarket ini menjual kurang lebih 3.000 sampai 5.000 item yang dijual. Jadi ada 3.000 sampai 5.000 PLU, kode produk yang diinput ke dalam program komputer untuk melakukan transaksi penjualan dan melakukan stok opnam. Itulah minimarket consumer goods, barang kebutuhan pokok sehari-hari yang sudah modern. Kemudian bagaimana pemajangannya? Sesuai dengan layout toko itu, pemajangannya kira-kira kalau Anda mulai parkir di depan toko, Anda akan melihat sebuah toko yang bersih, baik pintu kacanya, bersih lantainya, bersih produknya. Kemudian rapi, terpajang semua produk-produk di rak yang sudah ditentukan. Kemudian lampunya banyak, jadi terang. Customer bisa melihat semua produk yang dipajang dengan jelas karena lampunya terang, tidak remang-remang, tetapi terang. Lalu sejuk karena ada AC-nya, sehingga membuat nyaman para customer yang masuk ke dalam toko itu untuk memilih produk. Tidak langsung segera ngambil produk dan pulang, tapi bisa berkeliling dulu mengelilingi toko yang kecil itu untuk melihat-lihat kira-kira produk yang dibutuhkan apa. Nah, yang terakhir biasanya ada musiknya, beberapa toko. Ada juga yang tidak ada musik, mungkin pemutar musiknya sedang rusak, kira-kira begitu. Itu tampilan dari depan dan bayangan dan gambaran keadaan dalam toko. Ketika kita mulai masuk dan membuka pintu, kita akan ketemu kasir entah di sebelah kiri atau di sebelah kanan kita. Kemudian kita belok ke kiri, di sebelah kasir itu kalau di situ ada kasir, sebelahnya akan dipajang tentang es krim dengan produk-produk tertentu. Ada juga yang menjual telur ditaruh di situ. Ada juga yang memajang beras di situ. Ada juga yang dipajang buah-buahan di situ. Kemudian setelah itu akan kita lihat wall rack-nya ada beverage atau minuman-minuman, baik yang ada di dalam showcase maupun yang ada di rak. Di dalam showcase tentunya ada minuman botol, air minum Tetra Pak, susu UHT, dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya juga masih ada minuman-minuman yang dipajang yang tanpa dingin, yang tanpa masuk showcase. Di situ juga ada kopi bubuk, kemudian ada teh, ada jahe, ada minuman-minuman dengan rasa-rasa tertentu. Jadi banyak. Kemudian seberangnya lagi itu dipajang tentang kebutuhan atau alat-alat rumah tangga. Ada serbet, ada cobek, kemudian ada sandal jepit,
kemudian ada sisir, kemudian ada potong kuku, ada gunting, ada pisau, ada lapel, kemudian seberangnya lagi ada sabun cuci, kemudian ada lagi obat-obatan. Setelah itu kembali lagi ke kasir. Nah, biasanya di belakang kasir itu ada rokok, kemudian ada barang-barang kecil yang harganya termasuk agak mahal, baterai besar, baterai kecil, ada juga coklat, ada juga permen, ada juga kondom, ada juga barang-barang lain seperti susu bayi. Nah, itu biasanya diletakkan di belakang kasir. Kemudian kita lihat di rak tengah. Rak tengah itu biasanya ada snack, ada roti, ada minuman botol, ada juga gula pasir, ada juga beras, ada juga minyak goreng. Kemudian ada permen-permen dengan berbagai macam merek, kemudian ada sabun mandi, ada sampo, ada celana dalam, ada alat cukur jenggot, kemudian adalah itulah layout toko dan pemajangan barang dagangan. Berikutnya adalah masalah lokasi. Kalau kita perhatikan minimarket consumer goods itu, lokasinya pasti ada di jalan utama. Jalan utama suatu kota, suatu kabupaten atau kota provinsi. Kemudian di jalan utama perumahan. Kalau ada perumahan besar, di depan perumahan itu pasti ada beberapa ruko atau ada beberapa jalan main road yang bisa ditempati untuk membuka toko itu. Kemudian ada juga yang di pusat bisnis, central bisnis di kota-kota besar. Ada juga di rest area. Rest area juga dibuka. Minimarket consumer goods ini tentunya produknya agak berkurang, artinya berkurang, lebih ke convenience store. Atau orang masuk ke minimarket ini bisa langsung dikonsumsi di situ. Kemudian ada juga yang di pom bensin. Pom bensin juga memberikan tempat untuk membuka toko ini. Yang terakhir kira-kira ada juga yang di perkantoran. Karena para karyawan juga membutuhkan makanan kebutuhan sehari-hari. Biasanya kalau di perkantoran kebanyakan snack dan minuman yang paling laku kira-kira itu. Kemudian persiapan buka toko. Sebelum kita membuka toko itu, tentunya kita melakukan beberapa persiapan. Persiapan yang pertama adalah tentunya perizinan. Apakah perizinan buka toko di situ diizinkan atau tidak? Kalau perizinan itu sudah diizinkan, maka kita segera proses membuka toko di situ. Entah itu sewa atau entah itu beli. Biasanya kebanyakan adalah masih sewa. Ada juga yang beli, ada juga yang BOT. Setelah proses perizinan, kemudian proses sewa menyewa atau pembelian itu terjadi dan sudah berhasil, maka barulah dilakukan renovasi. Pengecatan sesuai standar, seragam semuanya, kemudian listriknya, kemudian AC-nya, kemudian raknya, dan lain sebagainya. Setelah renovasi selesai dan rak sudah terpasang, maka tinggal pemajangan barang sesuai dengan layout. Dilanjutkan dengan setup IT atau komputer POS toko. Demikian juga dengan setup SDM, karyawan yang nantinya akan mengelola toko tersebut. Yang tidak kalah penting lagi adalah sebar flyer, pasang spanduk, pasang umbul-umbul. Sehingga semua orang yang lewat, semua orang masyarakat sekitar tahu kalau minimarket itu akan dibuka. Disitulah persiapan buka toko. Dan yang terakhir saat opening. Saat opening biasanya memakai umbul-umbul yang meriah, memakai balon, kemudian memakai musik,
Kemudian banyak barang dagangan yang promosi dan diskon digelar di depan toko, sehingga mengundang banyak masyarakat dan customer untuk mendatangi toko. Biasanya saat opening ini banyak sekali program-program promosi yang dilakukan oleh perusahaan atau toko minimarket itu. Karena jumlah tokonya banyak, maka gampang sekali untuk mendapatkan promosi-promosi produk-produk saat opening toko. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan sumringah.